Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Febrianto dengan nomor NPM 251821001 dari Fakultas Teknik Prodi Elektro. Kali ini saya tidak akan berbicara soal listrik, tetapi soal dapur pembuatannya. Maka dari itu, topik yang akan saya bawakan kali ini adalah kimia di balik cahaya. Yang dimana bagaimana sih pemahaman kita mengenai struktur atom yang menjadi kunci teknologi pembangkit listrik tenaga surya. Sebagai mahasiswa teknik, biasanya kita hanya terfokus terhadap output, berapa watt DE yang dihasilkan dan berapa volt tegangannya. Tetapi pernahkah kita berpikir dari mana sih elektron itu berasal? Pada dasarnya, panel surya adalah reaktor kimia padat yang mengubah foton menjadi aliran elektron melalui manipulasi struktur atom. Tanpa ilmu kimia, panel surya ini hanyalah bongkahan kaca hitam yang diam. Maka dari itu, mari kita bahas dari nol. Yang pertama-tama adalah bahannya. Kita mulai dari pasir atau silika dengan kode kimia SiO2. Dengan reaksi kimianya direduksi karbotermal dengan suhu 1900 derajat Celcius. Oksigen kita buang menjadi karbon untuk menjadi silikon metalurgi. Dengan persamaan reaksinya di SiO2 dalam kurung S ditambah 2C dalam kurung S menjadi Si dalam kurung L ditambah 2CO dalam kurung G. Silikon mentah ini kita murnikan lagi menjadi 99,999% menjadi wafer elektronik, yang dimana ini adalah murni rekayasa material. Nah, silikon ini mempunyai sifat yang unik. Dia ada di golongan 14 yang mempunyai 4 elektron valensi yang membentuk kristal. Keempat, tangannya itu menggenggam sangat erat gitu, yang dimana karena saking eratnya dia terikat kuat dan membentuk ikatan kovalen. Saking eratnya elektron itu tidak bisa jalan-jalan dengan bebas. Maka dari itu silikon adalah isolator atau tidak menghantarkan listrik. Di sini kita bahas konsep bandgap atau celah pita energi. Silikon ini mempunyai celah energi sebesar 1,1 elektron valensi. Angka ini cukup spesial gitu. Dia cukup kecil untuk dilompati elektron pada saat disinari matahari dan cukup besar untuk menghantarkan listrik agar tidak bocor gitu. Dan ini adalah sesuatu sifat kimia dan fisika yang sempurna. Dan kita masuk ke poin yang menarik, yaitu doping atau reaksi atomnya. Kalau misalnya silikonnya kita kotori dengan fosfor yang ada di golongan 15, yaitu mempunyai 5 elektron, yang dimana 4 elektron itu saling barikatan. 4 elektron saling barikatan, tetapi ada 1 elektron yang nganggur, dan elektron yang nganggur ini kita sebutnya elektron bebas. Sebaliknya, kalau misalnya silikon kita kotori dengan boron yang ada di golongan 13, dia mempunyai 3 elektron. Dan dia menyisakan 1 tempat kosong. Tempat kosong ini kita sebut dengan hole, dan sisa ruang kosong ini kita sebut dengan tipe P. Bagaimana kalau misalnya tipe N dan tipe P itu kita satukan, maka terjadi difusi. Elektron mengisi hole di perbatasan menjadi terbentuknya ion plus dan minus.
yang dimana terciptanya medan listrik internal di sambungan dengan fungsi sebagai benteng atau pompa yang akan mengalirkan arus listrik satu arah. Mungkin bisa kita lihat di gambar sini yang ada di tengah-tengah sini. Mungkin ini adalah finalnya, yang dimana foton menabrak Si atau silikon, elektron loncat. Elektron itu lebih besar daripada 1,1 elektron valensi, yang dimana medan listrik yang ada di slide 8 tadi itu menendang elektron ke sisi N dan hole-nya ke sisi P. Elektron mengalir lewat kabel luar menyalakan lampu atau bebannya, dan selanjutnya adalah elektron kembali ke sisi P. Dan yang perlu kita tahu, matahari itu tidak bersinar 24 jam. Maka dari itu kita butuh penyimpanan dengan via reaksinya elektrokimia atau sel volta. Dan untuk contoh kali ini yaitu baterai aki, yang dimana siklus energinya cahaya menjadi listrik dan menjadi ikatan kimia atau baterai. Dan bisa kita lihat sama-sama itu persamaan reaksinya pada layar di sini, dan ini adalah contoh gambarnya. Nah, kesimpulannya, teknologi itu tidak bisa berdiri sendiri. Ilmu kimia itu kita anggap sebagai arsitek untuk membangun jalan tolnya bagi elektro, dan kita sebagai teknik elektro mengatur lalu lintasnya. PLTS adalah bukti nyata bahwa kita bisa manipulasi partikel terkecil yang bernama atom, yang sangat berdampak bagi energi yang besar gitu. Dampak dari atom ini tuh besar banget gitu bagi bumi kita. Mungkin sekian yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.